Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini kita akan bahas mengenai surat Abasa, surat ke-80 dari mulai ayat ke-1 yang berbunyi Abasa an ja'ahul a'ma. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang sejarah sahabat Rasulullah, yaitu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ini seorang sahabat yang buta, akan tetapi dia itu gila ilmu, selalu mencari Rasulullah. Tidak lain, di saat bertemu Rasulullah, dia itu menanyakan kepada Rasulullah, ada ilmu apa untukku hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di satu hari Abdullah bin Ummi Maktum itu pernah menghadap Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Nah, di saat itu Rasulullah pas sedang berkumpul dengan orang-orang yang terkemuka di golongan Quraisy, yang memang di saat itu Rasulullah pun mengharapkan mereka untuk masuk Islam, karena kata Rasulullah, jika orang yang terkemuka, orang yang terpandang masuk Islam, maka orang-orang yang di bawahnya pun tentu akan ikut masuk Islam. Nah, di saat Rasulullah ngobrol santai, merayu mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam, datanglah seorang Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta. Nah, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum itu bertanya kepada Rasulullah seperti biasanya, wahai Rasulullah, ada ilmu apakah hari ini untukku dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, berhubung Abdullah bin Ummi Maktum di saat ini datangnya itu seolah-olah tidak tepat waktu, karena Rasulullah di waktu itu sedang berkumpul, berdialog, merayu orang-orang Quraisy untuk masuk Islam. Nah, ibaratnya sedikit lagi orang Quraisy kena rayuan Rasulullah lah ibaratnya. Datanglah ke Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga Rasulullah itu menunjukkan muka yang asam, muka yang muka yang memang acuh, jadi jengkel lah, enggak srek gitu lah. Ini orang datang enggak tahu waktu lah ibaratnya. Nah, kemudian turunlah ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling karena dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu sahabat Rasul yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sehingga Rasulullah itu dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu wahai Muhammad, kamu Abdullah bin Ummi Maktum, barangkali ia datang ke situ, datang menghadapmu, la'allahu yazakka, dia itu ingin membersihkan dirinya dari dosa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian aw yadzakkaru fatafa'ahu dzikra, atau kemungkinan yang kedua, Abdullah bin Ummi Maktum itu datang menghadapmu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mendapatkan pelajaran darimu. Dengan pelajaran yang kamu sampaikan, yang kamu ajarkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum itu dapat memberikan manfaat. Artinya dengan pelajaran itu mungkin dia tambah lebih iman kepada Allah,
tambah lebih kukuh keimanan keislamannya. Dan yang paling istimewanya dengan pelajaran darimu wahai Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum ini, yaitu ketakwaannya itu menambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya itu menambah. Itu teguran. Amma manistagna, adapun orang-orang Quraisy yang kau hadapi, yang sedang berdialog, yang sedang berbicara, yang kau ajak untuk Islam, orang-orang terkemuka, orang-orang kaya tersebut, fa'angta lahu tasadda, mereka merasa dirinya itu merasa cukup maksudnya dengan hartanya. Terus kemudian cukup dengan prima-primanya, tongkrongannya, ya biasalah orang kaya mau dengan muka sombongnya, ya apa? Dengan yaitu merasa jabatan tinggi gitu kan, sehingga Rasulullah ibaratnya habis-habisan merayu, hina di hadapan mereka. Itu. Akan tetapi fa'angta lahu tasadda, kamu justru malah melayani orang-orang itu, gitu kan, kata Allah. Si buta yang datang, Abdullah bin Ummi Maktum itu datang kepadamu jauh-jauh, dia itu semangat menghadapmu karena semata-mata ingin dapat pelajaran darimu. Kamu abaikan, akan tetapi kenapa orang-orang Quraisy yang mereka itu sombong, merasa berkecukupan, merasa berpangkat tinggi, justru kamu malah melayaninya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal sekalipun mereka itu di saat kamu ajak untuk Islam, akan tetapi mereka tetap tidak mau masuk Islam, akan tetapi sedikit pun kamu tidak akan mendapatkan celaan. Artinya dengan ketidakislaman orang-orang Quraisy itu, Rasulullah itu tidak mendapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tujuan dari dakwah itu bukan yaitu bertujuan untuk supaya orang ini masuk Islam, akan tetapi tugas kita dalam dakwah itu ya hanya semata-mata memberikan pelajaran. Itu. Nah, apa hikmah dibalik yaitu surat Abasa dari ayat pertama sampai ayat ke-7? Intinya kita sebagai warga yang baik, warga muslim yang baik, pertama awas di saat kita kedatangan seorang tamu, kita itu jangan memandang dari dohiriyahnya. Jangan karena dipandang orang ini lusuh, terus kemudian yang tampilannya itu memang tidak membuat kita itu gak senang lah ibaratnya. Kemungkinan dia datang menghadap kita itu dengan landasan hati yang memang takut kepada Allah, ingin bertobat di hadapan kita, akan tetapi kita abaikan. Nah, terus kemudian hati kita kan lebih merasa senang di saat kita kedatangan seorang yaitu tamu yang kelihatan bawa mobil Pajero, Fortuner, pangkatnya tinggi. Nah, jadi kita itu hati kita selalu senang. Nah, awas hati-hati, Rasulullah pun ditegur gara-gara ini. Rasulullah ditegur gara-gara ini, ya apalagi kita, gitu kan? Rasulullah padahal yaitu makhluk yang yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi. Bahkan Rasulullah itu adalah makhluk Allah nomor 1, makhluk Allah yang terbaik. Allah tegur, ya apalagi dengan kita. Ya mudah-mudahan dengan ayat ini kita semua mendapatkan pelajaran. Kita tidak pilih kasih siapapun orangnya yang datang kepada kita, kita selalu berbaik sangka.